Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengakui akan ada pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri. Pertemuan direncanakan berlangsung sebelum pelantikan Prabowo Gibran pada 20 Oktober mendatang. Lalu akankah pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bergabungnya PDI Perjuangan ke pemerintahan Prabowo Gibran atau ada hal lain yang menjadi target pertemuan ini? Kita bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada politisi PDI Perjuangan Seno Bagaskoro, lalu Bendahara Umum Relawan Pro Jokowi Panel Barus, dan analis politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi semuanya. Mas. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Seno dulu. Jadi udah ada ancang-ancang pertemuannya Mas Seno kapan antara Bu Mega sama Pak Prabowo nih? Tanggal teknisnya belum ya, dan memang layak ditunggu karena percakapannya semakin menghangat dari banyak pihak yang menyampaikan terkait situasi tersebut. Tetapi memang harus dianggap satu hal catatan penting, stressing yang harus saya sampaikan pagi hari ini adalah bahwa pertemuan atau rencana pertemuan ini itu dari apapun makna atau interpretasi yang akan dilakukan, itu satu hal yang harus digarisbawahi adalah bahwa ini bukan pertemuan transaksi politik atau pertemuan yang bernafaskan politik transaksional, yang artinya hanya kemudian nanti diartikan secara sempit, yaitu bahwa akan kemudian berarti antara dua tokoh yang kelasnya sudah negarawan ini hanya akan dimaknai sebagai interpretasi politik bagi-bagi kekuasaan. Kira-kira dapat apa, jabatan apa, di mana, dan sejauh mana, sebesar apa. Saya rasa bukan itu. Karena kalau bicara dengan politisi negarawan sekelas Bu Mega dan Pak Prabowo, saya rasa ini konsepsi tentang negara menjadi utama. Apalagi kalau bicara tentang peristiwa politik yang kita alami sebagai bangsa akhir-akhir ini, ada satu peristiwa penting menarik yang ini patut menjadi tonggak sejarah, yaitu pencabutan TAP MPR, yang itu membersihkan nama baik Presiden Soekarno dari peristiwa sejarah masa lampau. Dan ini berkaitan dengan bagaimana ajarannya dimaknai secara jernih oleh sejarah, dan itu menjadi penting untuk kemudian dimaknai oleh seluruh pemimpin bangsa yang akan memimpin Indonesia ke depan, agar ajaran Bung Karno dan Marxisme bisa kembali dilakukan sebagai bagian dari nation and character building bagi semuanya. Jadi banyak sekali makna lain yang bisa kemudian dieksplorasi daripada sekedar bicara tentang bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi jabatan. Sebagaimana Bu Mega sering bilang di dalam pidatonya, garis politik PDI Perjuangan itu adalah keberpihakan kepada wong cilik. Dan itu artinya jauh melampaui sekedar apakah ada di dalam kabinet atau tidak. Ya. Itu Mas. Oke, alih-alih berbicara soal bagi-bagi kekuasaan begitu Mas Seno, sebenarnya kan kalau ada ajakan untuk bergabung di pemerintahan atau tidak begitu ya, ini bukan sesuatu hal yang diharamkan juga, bukan sesuatu yang salah begitu. Pembicaraan itu kan sah-sah saja. Tapi saya ingin bertanya juga di internal PDI Perjuangan sendiri, sebenarnya bagaimana arus bawah menyuarakan soal posisi partai di pemerintahan Prabowo Gibran ini? Apakah lebih banyak yang ingin bergabung atau justru tetap pada pendiriannya saat ini bahwa akan ada berada di luar pemerintahan? Ya, saya rasa kalau dalam konteks suasana kebatinan terkait di dalam atau di luar, itu secara resmi memang kan baru akan dibahas di dalam kongres awal tahun depan. Yang mana memang itu sebagai mekanisme kepartaian. Tetapi di dalam rakernas itu kan sudah ada banyak poin-poin yang kami bahas. Dan poin-poin itu sifatnya prinsipil, poin-poin yang sifatnya terkait dengan concern terhadap demokrasi, poin-poin yang sifatnya adalah concern terhadap nilai-nilai tentang kepemimpinan yang sifatnya itu bukan hanya masalah praktis tapi juga value, dan itu memang sangat kritis ya. Artinya memang ada kritisisme dari seluruh kader terhadap bagaimana semestinya pemilu kita dijalankan. Sehingga kalau bicara tentang demokrasi kita, itu kan dimungkinkan berada di dalam atau di luar pemerintah, posisinya sama-sama terhormat secara konstitusional. Tetapi kalau bicara di dalam pilkada, kita bisa melihat bahwa antara Ibu Megawati Soekarnoputri dan Pak Prabowo, beliau berdua dalam posisi sebagai sesama ketua umum partai, apakah itu ketua umum PDI Perjuangan dan ketua umum Gerindra, ini kan di pilkada serentak ini menjadi satu ekspresi politik bahwa hubungan politik antara kami dengan Gerindra
sangat baik-baik saja. Ya. Faktanya bahkan dari 545 daerah yang dilaksanakan pilkada, itu ada setidaknya 9% itu daerah yang kami bekerja sama dengan Gerindra, mengusung kader bersama-sama. Artinya ini kan menjadi satu cerminan bahwa kerjasama politik antara Bu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra ini berjalan dengan baik. Artinya kalau mau konsisten pada spirit Pancasila, jadi kalau beberapa kali disampaikan, oh ini spirit persatuan Indonesia, saya sampaikan bahwa Pancasila itu harus dimaknai sebagai satu tarikan nafas. Karena PDI Perjuangan ini dipandu oleh ideologi, dan saya yakin spektrum ideologi Pancasila itu juga dipahami oleh Pak Prabowo. Maka namanya persatuan Indonesia baru akan jadi paripurna kalau juga berjalan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan bukan kekuasaan yang ambisi dan membabi buta. Persatuan Indonesia baru akan bisa dilakukan dengan paripurna kalau terjadi bersamaan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan kekeluargaan atau keadilan sosial bagi keluarga orang tertentu saja. Jadi ini ditarik satu pengertian menjadi satu kesatuan tarikan nafas, baru menjadi paripurna. Persatuan baru bisa kalau itu terjadi secara satu tarikan nafas. Nah, saya kira Bu Mega dan Pak Prabowo sangat paham itu. Dan yang saya garis bawahi bahwa hubungan PDI Perjuangan dan Gerindra hingga saat ini seperti yang Anda katakan, Bung Seno, baik-baik saja. Hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo juga baik-baik saja, sehingga komunikasi itu ya tidak ada hambatan sedikit pun sepertinya untuk dilakukan. Saya ke Bung Panel. Bung Panel, menurut Anda seberapa penting pertemuan Prabowo dan Mega ini harus digelar dalam konteks pemerintahan 5 tahun ke depan? Ya, Pak Prabowo Subianto adalah seorang pemimpin yang patriotik, memegang teguh komitmen, dan percaya bahwa politik persatuan adalah sebuah keniscayaan. Dan jalan politik persatuan itu telah ditempuh oleh Pak Prabowo bersama dengan Pak Jokowi sejak 2019 yang lalu, gitu ya. Kita tahu bahwa dua tokoh ini pernah berkontestasi dengan cukup keras ya di 2 kali pemilu, tapi dengan kesadaran dan sebuah keyakinan bahwa jalan politik persatuan adalah sebuah kebutuhan bagi bangsa ketika ingin lompat menjadi bangsa yang maju, maka jalan politik persatuan itu ditempuh oleh kedua tokoh tersebut dengan mengesampingkan ego masing-masing. Dan kita bersama-sama bersama dengan rakyat menyaksikan secara langsung bahwa ternyata jalan politik persatuan ini memiliki manfaat yang luar biasa. 2020 kita mengalami sebuah disrupsi, mengalami sebuah krisis karena pandemi COVID. Alhamdulillah para pemimpin kita telah bersatu sehingga ekses dari pengelolaan COVID ini bisa dilakukan dengan baik, dan kita sebagai sebuah bangsa bisa menjadi bangsa yang mengelola dampak pandemi COVID salah satu yang terbaik di dunia. Kita tidak bisa bayangkan itu apabila kita sedang mengalami sebuah krisis, mengalami sebuah problem besar dari sebuah bangsa, kemudian para pemimpinnya tidak memiliki sebuah kekompakan gitu ya, seperti apa kemudian dampaknya gitu. Nah, yang berikutnya Pak Prabowo sendiri juga sering menyampaikan dalam pidato-pidatonya gitu loh ya, kenapa kemudian jalan politik persatuan ini menjadi satu jalan yang harus ditempuh. Karena Pak Prabowo mengatakan bahwa rakyat kita ini ingin melihat para elitnya, para pemimpinnya akur, guyup, dan rukun. Saya pikir dalam konteks ini Pak Prabowo sedang menjalankan apa yang menjadi kehendak rakyat. Dan lihat seperti itu. Baik, Bung Panel, tadi
yang saya garis bawahi dari pernyataannya Bung Seno adalah hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega ini baik-baik saja, hubungan PDIP dengan Gerindra baik-baik saja. Tapi publik melihat hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi yang mana ya kita tidak bisa memisahkan Pak Prabowo itu bahwa Pak Jokowi ada di belakang Pak Prabowo. Nah, apakah makna pertemuan ini bisa diartikan macam-macam. Tapi yang saya tanyakan, apakah Anda memaknai bahwa Pak Jokowi merasa ditinggalkan atau justru Pak Prabowo ingin menengahi hubungan yang tidak baik-baik saja antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi? Saya pikir tidak ada pikiran itu ya. Mas Gibran adalah wakil presiden terpilih ya yang akan mendampingi Bapak Prabowo Subianto ke depan. Dan Mas Gibran juga secara secara karakter adalah satu ya pemimpin muda yang loyal, yang memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap para senior, dan pemimpin muda yang cepat beradaptasi, cepat belajar. Saya pikir tidak ada pikiran-pikiran bahwa kemudian Pak Prabowo ketika bertemu dengan Ibu Mega kemudian meninggalkan, nggak ada itu. Oke. Kita memiliki satu kesadaran bahwa politik persatuan ini adalah sebuah keharusan ya ketika kita sebagai sebuah bangsa ingin maju, ingin lompat menjadi bangsa yang besar. Tidak akan terjadi itu lompatan satu bangsa apabila di dalamnya kita masih terus tidak kompak. Bahwa dalam sistem demokrasi butuh check and balance segala macam ya seperti yang disampaikan Seno tadi. Memang dalam posisi politik kita mau ikut dalam pemerintah, mau sebagai oposisi, saya pikir itu sama terhormatnya. Oke. Mas Umam, bagaimana Anda melihat posisi Prabowo Subianto dalam konteks pertemuan Prabowo Mega? Konteks Pak Prabowo apakah ini langkah untuk meninggalkan Pak Jokowi atau justru ingin menengahi hubungan yang tidak baik-baik saja antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, Mas Umam? Iya, bagaimanapun juga kalau pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega ini terlaksana, tentu ini bukan sekedar pertemuan biasa, Oke. bukan sekedar silaturahmi biasa, tetapi tentu ada kalkulasi kepentingan politik yang cukup strategis yang kemudian bisa diambil dari momentum pertemuan itu. Setidaknya pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega itu berpotensi menjadi jembatan yang bisa melancarkan transisi kepemimpinan, transisi kekuasaan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Karena bagaimanapun juga positioning dari PDIP yang saat ini tampaknya belum cukup clear untuk mengambil sikap apakah akan menjadi bagian dari pemerintahan ataukah akan secara tegas mengambil sikap sebagai kekuatan oposisi, maka di situ menjadi sebuah momentum dan juga peluang bagi Pak Prabowo sebagai the newly elected president untuk bernegosiasi dengan semua komponen, apalagi dengan PDIP sebagai partai pemenang di pemilu pada 2024 yang lalu. Nah, tetapi juga di saat yang lain kita juga bisa saja secara politik praktis mencermati ini, memaknai ini sebagai sebuah momentum untuk menghadirkan balance of power. Karena bagaimanapun juga menurut informasi spekulatif kalau misalnya dinamika di dalam Golkar kemarin betul-betul terpengaruhi oleh situasi yang berada dalam makro politics dan nama-nama besar di balik Pak Bahlil misalnya, informasi spekulatifnya cukup beragam. Ada kabar misalnya Pak Jokowi atau Mas Gibran dalam waktu dekat akan menjadi bagian dari kekuatan di Golkar, maka hal itu berpotensi menjadi hal yang harus dihitung secara serius oleh Pak Prabowo. Karena Golkar adalah kekuatan terbesar di Koalisi Indonesia Maju, maka yang bisa dilakukan adalah menciptakan perimbangan kekuatan. Nah, perimbangan kekuatan itu salah satunya bisa dilakukan dengan berkolaborasi dan juga bersinergi dengan PDIP. Bagaimanapun juga memang sesuatu ini agak sensitif dan di sisi yang lain juga terlalu absurd untuk dikalkulasikan. Tetapi dalam konteks komunikasi politik praktis, hal ini menjadi penting karena setiap momentum, setiap statement, setiap positioning akan menentukan stabilitas pemerintahan baru ke depan. Oke.
Kalau dalam posisi saat ini saya menganalogikan bahwa Prabowo Gibran ini berada di posisi runway taxi di bandara begitu ya, dengan Prabowo sebagai pilot dan Gibran Rakabuming Raka sebagai co-pilot. Dan proses taxi ini sebelum take off menuju pemerintahan 5 tahun ke depan, Prabowo Gibran sebagai pilot co-pilot berkomunikasi dengan air traffic control di bandara begitu. Nah, sebenarnya komunikasi yang baik, yang ideal untuk Prabowo Gibran bisa take off dengan mulus begitu pada 5 tahun ke depan. Apa yang harus dicermati? Komunikasi penting apa dari air traffic control ini, Mas Umam kira-kira? Iya, kalau dari sisi komunikasi politik di dalam pemerintahan baru, transisi kekuasaan di berbagai kesempatan, saya pikir studi-studi tentang konteks transitional government itu seringkali meng-highlight tentang isu political instability. Nah, maka yang menjadi concern utama dalam konteks itu yang perlu diselesaikan adalah menyelesaikan berbagai potensi instabilitas politik yang ada. Instabilitas politik bisa dari internal koalisi yang barangkali memang tidak disiplin atau dari elemen kekuatan eksternal. Kalau misal per hari ini partai-partai yang berada di Senayan yang akan lolos di Senayan per 1 Oktober nanti, maka the only one yang berada di posisi belum clear adalah PDIP. Nah, maka komunikasi tadi dengan petugas yang kemudian berpengaruh besar ya dalam konteks makro politik yang tadi disampaikan, Ya. maka menjadi sangat strategis untuk dilakukan. Meskipun menurut informasi spekulatif, komunikasi itu juga sebenarnya sudah dilakukan. Info yang kami terima misalnya, tersebar informasi, misalnya ketika kemudian kemarin revisi Undang-Undang Pilkada, itu sudah ada komunikasi antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Hal itu sudah dilakukan, meskipun kita tidak tahu persis apakah face to face ataukah at least by telepon. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah sinyalemen yang positif dalam konteks upaya menciptakan stabilitas politik bagi kelancaran pemerintahan baru, tetapi di dalam konteks politik praktis, barangkali ini juga bisa menjadi sebuah wake up call. Barangkali kalau misal kemudian ada situasi yang kurang kurang stabil atau kurang pas, maka ini bisa menjadi perimbangan yang tadi kemudian disampaikan. Karena per hari ini Pak Prabowo dengan Bu Mega memang tidak ada masalah secara komunikasi politik, tidak ada sebuah political resistance secara prinsipil. Tetapi diakui atau tidak, memang ada kendala komunikasi per hari ini antara Bu Mega, PDIP, dengan Pak Jokowi. Nah, maka kalau misal kemudian ada situasi yang kemudian seolah menyiratkan makna informasi yang mana Pak Jokowi barangkali dengan kekuatan baru di Golkar, dengan jaringan kekuatannya berpotensi kemudian mendrive lebih kuat di pemerintahan baru, maka koalisi dalam konteks ini kebersamaan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega bisa dimaknai sebagai sebuah political warning dalam konteks supaya perimbangan tadi tetap terjadi, tidak ada yang mendominasi dan juga tidak ada kekuatan yang mengkooptasi sebuah proses kekuasaan baru yang akan berjalan. Oke, Bung Panel, jadi kalau begitu Anda apakah juga punya pandangan yang sama atau Anda setuju jika memang Pak Jokowi ini sebetulnya sebaiknya ini menjalin komunikasi kembali dengan Ibu Mega untuk memuluskan perjalanan politik atau perjalanan pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan, Bung Panel? Ya, yang pertama yang perlu saya ingatkan bahwa Pak Prabowo Subianto dalam memimpin Indonesia ke depan itu akan didampingi oleh Mas Gibran Rakabuming Raka ke depan. Ya. Ya, dan saya pikir hal yang perlu kita gelorakan hari ini adalah jalan politik persatuan yang sudah digariskan oleh para pemimpin kita, Pak Prabowo, Pak Jokowi sejak 2019 lalu. Ini terus kita jaga secara bersama-sama. Kita semua termasuk media, termasuk Mas Umam selaku pengamat, juga punya kewajiban yang sama dalam menjaga persatuan nasional kita. Karena kita harus sama-sama yakin, dan hanya dengan persatuan nasional lah kemudian bangsa ini bisa lompat maju. Kita jangan kemudian dengan hasrat
pribadi kita gitu ya, berfantasi ya sesuatu hal yang bisa memecah belah gitu loh. Saya pikir fantasi-fantasi liar pribadi kita itu harus dibatasi gitu ya. Oke. Dan upaya-upaya pecah belah Jokowi Prabowo ya dengan fantasi nanti kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana. Kalau ini banyak sekali ya. Pecah belah Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Saya pikir itu semua akan mengalami satu kegagalan ya dalam prakteknya dan itu tidak baik juga buat Oke. kita semua gitu loh. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa ketika ada satu pertemuan, ada satu silaturahmi antar tokoh ya, siapapun itu, Pak Prabowo dengan Ibu Mega misalnya ya, itu satu hal yang normal, satu hal yang baik bagi kelangsungan hidup berbangsa. Oke. Dan ada keinginan tadi bahwa pertemuan-pertemuan itu tidak ditangkap sebagai satu pertemuan yang hanya sekedar mengedepankan transaksi politik. Saya pikir itu hal yang Ya. baik. Nah, memang Oke. bagaimana kemudian supaya pertemuan tersebut tidak diinterpretasikan sebagai pertemuan yang berujung transaksi politik. Oke. Maka pertemuan itu harus memahami bahwa sebuah persatuan itu tanpa syarat, tanpa tapi gitu loh. Kita Oke. siap bersatu, tapi kita siap bersatu, tapi kita siap bersatu syaratnya begini. Nah, itu saya pikir Oke. untuk menghindari interpretasi-interpretasi yang seperti itu, saya pikir itu hal yang penting juga gitu Oke. loh. Kalau begitu saya kembali ke analogi saya tadi bahwa saat ini Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sedang berada di runway taxi sebagai pilot and co-pilot gitu mengharapkan Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo menjadi VVIP passenger untuk bersama-sama take off 5 tahun ke depan. Bagaimana PDIP memaknai analogi saya ini? Saya akan tanyakan kepada Mas Seno setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Ya, tadi saya memakai analogi bahwa seorang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah seorang pilot dan co-pilot yang berada di posisi runway taxi untuk take off ya, membawa pesawatnya terbang 5 tahun ke depan dengan mulus begitu. Nah, tadi saya bertanya ke Mas Seno, kalau Pak Prabowo dan Gibran kalau gitu bisa saja berharap bahwa Ibu Megawati dan Pak Jokowi ini berada dalam satu pesawat sebagai VVIP passenger atau penumpang yang sangat spesial di pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran 5 tahun ke depan. Bagaimana Anda memaknai analogi yang saya sampaikan ini, Mas Seno? Ya, pertanyaannya simpel sebenarnya, Mas. Ini jenis pesawatnya pertama pesawat apa dulu? Oke. Apakah ini private jet gitu ya? Oke. Atau pesawat Airbus gitu. Karena kan kalau bicara saat ini kan kayaknya kan Airbusnya sudah penuh sisa ini. Bahkan kayaknya kelebihan penumpang sudah ini saat ini. Oke. Jangan-jangan malah kelebihan kapasitas kalau harus tambah-tambah lagi nanti. Apakah nggak akan menyebabkan turbulensi semakin parah? Oke. Yang kedua adalah bagaimana dengan SOP penerbangan pesawatnya gitu. Aturan main penerbangannya seperti apa gitu. Apakah ini sudah ada ketetapan yang pasti di SOP-nya? Artinya kalau ada begini begitu turbulensi, ada situasi darurat, ada peringatan daruratnya pesawat, itu akan ada exit way yang jelas gitu. Atau nanti bisa berubah-berubah ini pada saat terbang. Itu kan takut juga penumpangnya kalau tiba-tiba di tengah penerbangan bisa berubah-berubah. Hanya karena ya kan ada penumpang khusus lalu bisa berubah-berubah. Nah, jadi buat kami itu jadi penting ya buat penumpang pesawat siapapun itu sebelum memutuskan untuk naik atau tidak. Tetapi kan demokrasi bandara yang baik itu adalah demokrasi bandara yang mengizinkan orang untuk naik atau tidak naik di dalam satu pesawat. Dan itu saya kira sama-sama baiknya. Gitu. Nah, persoalannya apa? Kita seringkali menganggap bahwa pemilu itu, ini kalau kembali ke dalam konteks realitasnya ya, kita sering menganggap bahwa pemilu itu adalah sarana untuk segera kita melakukan rekonsiliasi lagi setelah pemilu. Temuan, berangkulan lagi, lalu kita kembali bersatu padu seperti lagu itu. Buat saya, padahal pemilu itu memang adalah sarana ekspresi demokrasi untuk kita bisa berbeda
Dan memang perbedaan itu penting, namanya saja negeri Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda pandangan politik, berbeda prinsip-prinsip politik, berbeda cara pengambilan keputusan di dalam politik, secara praktik maupun secara ideologis. Itu buat saya adalah suatu hal yang wajar. Dan posisinya juga tidak perlu semuanya harus direkonsiliasi, karena tidak ada yang perlu direkonsiliasi dalam konteks kontestasi demokrasi. Dan Bu Mega serta Pak Prabowo sangat paham itu. Artinya berkali-kali pernah berpasangan sebagai capres dan cawapres, lalu pernah juga berkali-kali dalam pemilu itu berbeda kepentingan politik, mengusung pasangan yang berbeda. Pak Prabowo maju sendiri, kami dengan pasangan kami sendiri di beberapa kali pilpres. Dan itu suatu hal yang wajar dalam demokrasi. Malah akan menjadi satu hal yang membahayakan bagi demokrasi sebagai substansi. Kalau semuanya dipaksa sama, semuanya dipaksa seragam, semuanya harus kumpul jadi satu. Buat demokrasi malah itu suatu hal yang kontraproduktif terhadap semangat awalnya. Perbedaan itu semestinya dirayakan. Dan mekanisme perayaannya dalam demokrasi yang melalui pemilu. Nah, dalam konteks itu, maka pembangunan ke depan pun apapun itu namanya juga membutuhkan ruang-ruang perbedaan. Jadi buat saya apapun itu nanti, apakah ada pertemuan atau tidak perlu kemudian harus dimuarakan dalam bentuk harus ada persatuan dalam bentuk yang sifatnya praktis gitu ya. Sekarang pun apakah PDI Perjuangan tidak bersatu dalam konteks kita memahami Indonesia sebagai negara yang konstitusional, negara yang Pancasilais, negara yang memiliki undang-undang dasar, memiliki aturannya, memiliki demokrasinya. Buat kami hari ini kami berada pada posisi, meskipun seringkali banyak yang bilang, oh kami mengkritik begini begitu. Kami berada pada posisi mencintai negeri ini sama saja kok dengan mereka yang memilih untuk kemudian bergabung dengan kekuasaan secepat mungkin. Buat kami juga mencintai negeri ini. Apakah teman-teman yang melakukan demonstrasi, melakukan unjuk rasa dengan cara yang berbeda misalnya ekspresinya, itu tidak mencintai negeri ini, mencintai negeri ini. Tapi kan caranya berbeda-beda, dan buat kami memang harus ada ruang untuk berbeda itu. Jadi pertemuan atau rencana pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega itu saya rasa beyond itu, melampaui itu semua. Urusannya bukan tentang hal itu. Saya rasa itu, Mas. Di luar konteks pertemuan itu juga berarti kalau saya lihat pernyataannya Mas Seno, jangan-jangan PDIP ini ya kalau dalam politik demokrasi bandara tadi memilih perannya sebagai air traffic control untuk mengingatkan hati-hati nanti ada turbulensi di depan, kurang lebih begitu ya Mas Seno ya? Ya kalau lagunya Tulus kan hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Ya SOP-nya harus jelas, jangan berubah-ubah gitu. Biar pada saat ada turbulensi enak, penumpang itu cari selamatnya mudah. Nah Bung Panel, tapi kalau melihat pernyataan Mas Seno tadi, ini private jet atau Airbus nih? Kalau pun Airbus dengan kapasitas yang besar begitu ya pesawatnya, kalau overweight kan bahaya juga. Nah kalau semua masuk, kalau overweight bahaya. Bagaimana melihat ini, Bung Panel? Bisa juga Mas Seno nggak jadi berangkat, cuman titipan bagasinya banyak sekali. Bisa saja nggak jadi berangkat gitu ya, malah ditinggalin duluan. Bisa juga seperti itu. Jadi keputusan bergabung atau tidak bergabung, ya semangat bertemu bersilaturahmi, saya pikir ini tidak perlu dikomentari terlalu berlebihan. Itu hal yang normal, hal yang baik, silaturahmi ya. Dan mengenai keputusan partai politik bersama dengan pemerintahan terpilih Prabowo Gibran atau tidak, saya pikir tadi sudah saya sampaikan sama terhormatnya ya, kita tidak sedang berusaha menyeragamisasi, kita juga tetap memberikan ruang bagi perbedaan. Saya pikir dimanapun itu kita sebagai bagian dari yang bercita-cita tetap menjaga demokrasi ya, juga ingin kemudian yang namanya kekuasaan pemerintah tetap memberikan ruang bagi setiap insan yang mengkritik, memberikan masukan atau apapun itu, ya itu hal yang baik lah, hal yang positif gitu loh. Seperti yang dikatakan Mas Seno juga beyond sebenarnya ya, beyond kepentingan apapun pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega ini. Tapi saya tetap akan tanyakan Mas Umam, kalau begitu posisi PDI Perjuangan ini baiknya
dalam konteks pertemuan Prabowo Megawati ini tetap menjadi air traffic control atau ikut di private jet atau ikut di Airbus? Kira-kira yang mana? Ini agak kompleks ya. Begini, kalau misal dalam konteks demokrasi yang sifatnya kemudian memang membutuhkan mekanisme check and balances, tentu peran dari PDIP untuk berada di ranah luar pemerintahan dalam konteks oposisi, tentu itu akan memberikan makna yang sangat meaningful. Karena bagaimanapun juga tata kelola pemerintahan yang baik, kalau misal tidak diimbangi dengan check and balances, itu most likely akan cenderung kerap. Karena memang rumusnya begitu, karena memang patternnya dan juga nature-nya seperti itu. Tetapi juga kalau misal kita menggunakan analogi demokrasi bandara tadi itu, kalau air traffic control itu memang betul-betul bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan bagaimana kemudian lalu lintas pesawat. Sementara dalam konteks mekanisme berdemokrasi itu ada pola relasi yang kompetitif. Kalau misal bisa itu pesawat agak terancam-terancam dikit gitu karena serangan rival, itu air traffic control akan semakin suka itu. Nah, jadi ini tidak apple to apple dalam konteks apa namanya korelasi ya, dan juga konteks yang tadi. Dan di saat yang sama, ini pola relasi seperti apa? Kalau misal memang mau betul-betul di luar kalkulasi, di luar posisi dari pemerintahan, maka harus clear. Nah, kalau misalnya tadi disampaikan Bang Panel, tidak ikut berangkat, titipannya banyak sekali, baik itu dalam konteks pengamanan dari sisi political protection, legal protection, atau bahkan kalkulasi di level kepemimpinan daerah. Nah, ini yang kemudian menjadi agak blur. Memang di dalam satu sisi presidensial system itu memiliki otoritas yang kuat dan oposisi dijamin secara konstitusi. Tetapi kalau misal kemudian gayanya oposisi tetapi di belakang panggung juga memainkan dua kaki, ya ini sebenarnya juga demokrasi bandara yang acak adul gitu. Nah, oleh karena itu ini membutuhkan kebesaran jiwa dari semua pihak. Yang terpenting adalah ada memang catatan demokrasi yang harus kita evaluasi. Tetapi di saat yang sama bicara keberlanjutan pemerintahan juga harus kita jaga bersama. Dari sisi stabilitasnya dan yang terpenting bagaimana public delivery service dari pemerintahan baru betul-betul bisa dilakukan. Bagaimana akselerasi kekuatan ekonomi bisa kemudian berdampak langsung kepada masyarakat. Kalau misalnya kemudian demokrasi hanya menciptakan omon-omon saja, hanya menciptakan sesuatu yang sifatnya tidak berdampak, tidak impactful dalam daily life dari masyarakat, maka tidak ada makna dari demokrasi itu sendiri. Maka kita dorong bagaimana demokrasi sudah melahirkan kepemimpinan baru harus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan tata kelola pemerintahan yang baik harus bisa menghadirkan public delivery service yang baik. Oke, kalau dibilang tadi politik dua kaki, kalau gitu berarti PDIP kayaknya naik F-16 aja Mas Umam. Main F-16 kalau bahaya kan bisa ada tombol darurat untuk langsung terjun, ada payung ada parasut gitu untuk terjun dan keluar sendiri sehingga ditinggal. Kalau naik F-16, yang khawatir itu nanti yang di private jet kan. Oke. Ya, Mas Eno begini, kalau tadi Mas Eno bilang ini pertemuan beyond kepentingan apapun gitu ya. Nah, kalau tadi Mas Umam bilang ada juga pertemuan ini harus memberikan impact daily life untuk masyarakat. Nah, kira-kira yang punya impact langsung terhadap masyarakat dari hasil pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega, apa kira-kira Mas Seno? Ya susah ya dibaca kalau mencari langsung manfaat praktisnya. Tetapi kalau bicara manfaatnya secara substansial, ini menandakan bahwa demokrasi kita ya matang dan dewasa. Faktanya kan memang kalau bicara komunikasi saling lempar salam itu sudah terjadi beberapa pertemuan sebelumnya. Waktu di acara Gerindra Pak Aswar Anas menyampaikan, lalu sebaliknya di MPR ada Pak Ahmad Muzani yang menyampaikan kepada Bu Mega. Sehingga sebenarnya ini bukan satu hal yang baru, artinya komunikasi yang terjadi itu dalam konteks menyampaikan salam itu sudah terbuka ke publik gitu. Artinya semuanya baik-baik saja dalam konteks itu. Nah, kalau memang betul pertemuan itu terjadi, maka itu akan
menjadi next level dari penyampaian salam itu. Nah, buat saya kan ini mencerminkan bahwa ya memang di dalam konteks itu antara ketua umum partai, sekali lagi ini terjadi suatu hal yang baik-baik saja antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Komunikasinya baik, hubungannya juga selama ini kita dewasa, tidak ada persoalan yang kemudian kita anggap ini persoalan hidup dan mati, karena masalah perbedaan di dalam kompetisi demokrasi itu adalah sesuatu yang menjadi poin di dalam pertemuan yang kemungkinan akan direncanakan dilakukan itu. Jadi buat saya ini suatu yang biasa saja. Tetapi apalagi kalau bicara pilkada, saya lagi Mas, dari 545 daerah itu kan 9% loh. Kami ini memberikan surat rekomendasi kepada kader yang bersama-sama dengan teman-teman Gerindra di sana. Artinya sekitar 40 sekian daerah itu yang bersama dengan Gerindra. Jadi itu juga tidak terlepas dari bagaimana saat bicara tentang pemilu, maka pasca pilpres kemarin di pilkada itu logikanya sudah berjalan logika baru. Bagaimana kondisi lokal masing-masing, bagaimana sejarah dari masing-masing ketokohan antar calon-calon yang berkandidasi, itu menjadi penting. Dan dengan Gerindra hubungan kita sangat baik. Dengan Golkar hubungan kita juga sangat baik. Zaman era kepemimpinan Pak Erlangga terjadi komunikasi, lalu sekarang pun di era kepemimpinan baru juga sekitar 7, sekian persen kami melakukan kerjasama politik. Dengan partai-partai lain lintas koalisi pilpres kemarin terjadi komunikasi yang baik. Artinya dalam konteks misalnya hubungan antar partai politik itu berbeda dengan soal masalah concern-concern utama kami sebagai partai yang menganggap bahwa ada banyak hal yang harus dikritisi terkait dengan pemilu 2024 kemarin. Bahwa sikap politik partai masih mengkritisi bagaimana pilpres kemarin itu dapat membuka ruang bagi kembalinya situasi rezim otoritarian populisme jika cara-caranya digunakan kembali di dalam pilkada. Itu sikap politik partai yang disampaikan pasca pilpres. Sampai hari ini belum kita cabut. Tetapi bahwa hubungan baik itu terjadi antar anak bangsa, komunikasi politik antar partai terjadi, kerjasama politik bahkan terjadi dan diikat di pilkada, itu juga bukan suatu hal yang kemudian menjadi satu hal yang hitam dan putih. Bahwa saat kami mengkritisi hal tertentu, lalu sama sekali kami menegasikan kemungkinan komunikasi di hal-hal yang lain. Buat kami tentu tidak seperti itu. Tetapi concern-concern politik kami terkait dengan demokrasi, concern politik kami terkait dengan apa yang menjadi sikap politik partai selama ini tidak akan kami cabut. Saya itu, Mas. Baik. Terakhir Bung Panel, tapi sebenarnya rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega ini diketahui Pak Jokowi secara personal nggak sih, Bung Panel? Ya, saya pikir sekali lagi pertemuan antara tokoh bangsa, tokoh nasional kita itu adalah satu hal yang positif, ya. Pak Jokowi, Pak Prabowo telah mempertontonkan sebuah politik persatuan sejak 2019. Jadi saya pikir apa yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini adalah bagian dari tugas sejarah yang sedang dia lakukan dalam menjahit seluruh kekuatan bangsa menjadi satu, ya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa Pak Prabowo juga sering menyampaikan bahwa rakyat ingin sekali melihat pemimpinnya kompak, guyup, rukun, karena ini satu kekuatan. Itu artinya ketika Pak Prabowo menjalin komunikasi dengan semua tokoh, ini artinya Pak Prabowo sedang menjalankan kehendak rakyat. Karena kami yakin Pak Prabowo adalah pemimpin yang setia di garis rakyat. Baik, berarti intinya misinya adalah take off dengan sempurna, dengan mulus untuk mengarungi pemerintahan 5 tahun ke depan dari Prabowo Gibran, termasuk langkahnya adalah berkomunikasi dengan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Terima kasih para narasumber saya pagi hari ini, politisi PDI Perjuangan Seno Bagoskoro, lagu Panel Barus, Bendahara Umum Projo, serta analis politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak, sampai jumpa lagi.